Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau setiap keputusan petani, dari mulai tanam bibit sampai panen, itu didukung sama data yang akurat, langsung dari genggaman tangan. Nah, di Indonesia, ada sebuah revolusi kecil nih yang lagi terjadi di industri porang, dan ini semua berkat aplikasi yang namanya Point. Kali ini, kita bakal bedah gimana teknologi ini mengubah cara bertani yang tradisional jadi jauh lebih cerdas dan terukur. Oke, biar kita paham betul transformasinya, kita bakal mulai dari visi besarnya dulu. Terus, kita kenalan sama dua pengguna utamanya. Nanti kita lihat juga, segampang apa sih mereka gabung, gimana cara kerja harian mereka bisa jadi data, dan yang paling penting, gimana data itu akhirnya dipanen jadi insight yang super berharga. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih tujuan besar di balik aplikasi Point ini? Kenapa juga harus industri porang yang dipilih buat transformasi digital? Oke, yuk kita coba dalamin visinya. Nah, ini dia Voin. Jadi, jangan anggap ini cuma aplikasi biasa ya. Ini lebih kayak sebuah ekosistem digital yang nyambungin semua titik penting dalam perjalanan porang. Mulai dari bibit pertama yang ditanam di nursery, sampai nanti umbinya siap dipanen sama petani. Tujuannya simple banget, mastiin nggak ada satupun mata rantai yang putus. Namanya sendiri tuh udah ngejelasin semuanya. Point itu singkatan dari Porang Insight. Jadi ini nunjukin banget kalau tujuannya itu bukan cuma sekedar nyatet-nyatet doang, tapi buat ngasih insight alias wawasan. Anggap aja ini kayak pusat kendali yang bisa bantu petani ngejawab pertanyaan-pertanyaan penting. Misalnya, kapan ya waktu terbaik buat mupuk? Atau kira-kira hasil panen gue sesuai target nggak ya? Dan yang menarik, setiap elemen di logonya ini punya cerita sendiri, punya filosofi. Ada daun porang, jelas ya, ini identitasnya. Terus ada gambar tanah. Ini ngingetin kita kalau teknologi secanggih apapun harus tetap membumi. Grafiknya yang naik ke atas, itu simbol pertumbuhan yang didasari sama data. Terakhir, sentuhan warna merah putihnya, wah, ini menegaskan kalau inovasi ini tuh dari dan untuk pertanian Indonesia. Keren! Nah, di setiap ekosistem itu kan pasti ada pemain-pemain kuncinya. Di dunia digital porang ini, ada dua pahlawan utama yang perannya tuh vital banget. Yuk kita kenalan sama mereka. Oke, di satu sisi ada yang namanya nursery. Anggap aja mereka ini pembibitnya, yang nyiapin fondasi di awal. Nah, di sisi lain tentu ada petani. Merekalah yang merawat bibit dari nursery tadi sampai jadi panen yang berharga. Keduanya ini kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Suksesnya petani, ya tergantung dari bibitnya nursery, dan sebaliknya. Nah, pinternya aplikasi ini tuh, dia ngasih kokpit atau dashboard yang beda buat masing-masing pengguna. Buat nursery, tampilannya lebih simpel, fokus ke tugas-tugas utama kayak input data sama unggah foto. Tapi buat petani, dashboardnya kayak data banget. Ada jumlah tanaman yang hidup, perkiraan nilai panennya berapa, jadi setiap orang dapat info yang paling relevan buat kerjaan mereka. Efisien banget kan? Oke, terus gimana caranya seorang petani atau pihak nursery bisa masuk ke kebun digital ini? Yuk kita lihat prosesnya yang katanya sih dirancang biar gampang banget, semudah menanam benih. Ternyata proses daftarnya emang dibikin gak ribet sama sekali. Cuma ada 4 langkah gampang. Pertama, pilih peran kamu, mau jadi nursery atau petani. Kedua, isi data dasar kayak nama, NIK, kontak. Ketiga, baca dan setujui kontraknya. Terakhir, tinggal verifikasi. Udah, tujuannya jelas, biar semua orang bisa gabung tapi datanya tetap aman dan sah. Nah, ini ada satu fitur yang krusial banget. Rencana anggaran biaya atau RAB awal itu bakal otomatis dikunci 30 hari setelah penanaman dimulai. Jadi sekali angkanya ditentuin, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kenapa ini penting banget? Soalnya ini menciptakan transparansi dan komitmen dari awal. Semua pihak jadi kerja bareng buat ngejar target yang sama, dan nanti di akhir musim evaluasinya jadi adil dan jelas. Oke, setelah berhasil terdaftar, aplikasi ini langsung bertransformasi. Anggap aja dia jadi kayak buku harian digital buat kebun. Setiap kegiatan di ladang, mau itu sekecil apapun, semuanya dicatat dan diubah jadi jejak data yang berharga. Nah, inilah kekuatan dari data yang real time. Petani jadi nggak perlu lagi main tebak-tebakan. Cukup lihat HP, dia bisa langsung tahu denyut nadi kebunnya saat itu juga. Berapa tanaman yang sehat, kapan kira-kira bisa panen, sampai berapa potensi duit yang bisa didapat. Semuanya ada di genggaman tangan. Benar-benar setiap detail itu dicatat. Kapan mupuk, pakai fungisida apa, bahkan berapa tanaman yang mati pun dicatat. Petani juga wajib unggah foto perkembangan kebunnya setiap minggu. Mungkin kedengarannya gak repot ya, tapi percaya deh, semua catatan-catatan kecil ini nantinya bakal ngebangun satu gambaran besar yang sangat kuat. Oke, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Terus, buat apa capek-capek nyatat semua ini? Setelah berbulan-bulan ngumpulin data, apa sih hadiahnya buat para petani di akhir musim nanti?
Nah, disinilah panen yang sesungguhnya terjadi. Bukan cuma panen porang, tapi panen insight. Di akhir siklus tanam, semua data mentah yang udah dikumpulin itu dioles sama aplikasi. Diubah dari yang tadinya cuma angka-angka, jadi wawasan yang bisa langsung dipakai buat musim tanam berikutnya. Pas waktu panen tiba, setiap hasilnya itu dihitung dengan super teliti. Mulai dari umbi, yaitu hasil utama porangnya yang ada di dalam tanah, sampai ke katak. Itu loh, bibit-bibit kecil yang tumbuh di daunnya. Baik nursery maupun petani, dua-duanya punya cara pelacakan yang spesifik, jadi bisa dipastiin nggak ada satu butir pun yang kelewat. Jadi, aplikasi ini tuh bukan cuma gudang data, tapi lebih kayak analis pribadi buat para petani. Dia bisa otomatis bikin rekap mingguan, bulanan, sampai perbandingan antara rencana anggaran sama kenyataannya. Petani jadi bisa lihat, misalnya grafik tren kematian tanamannya, terus dari situ dia bisa belajar gimana caranya biar hal yang sama nggak keulang lagi di masa depan. Keberhasilan aplikasi Point di industri porang ini sebetulnya baru permulaan. Ini jadi bukti nyata, kalau data aja bisa memberdayakan petani di satu komoditas, coba bayangin, potensinya kalau ini diterapin di seluruh sektor pertanian Indonesia. Ini bukan lagi cuma mimpi atau angan-angan, tapi udah jadi langkah nyata menuju masa depan pertanian kita yang lebih cerdas, lebih transparan, dan pastinya lebih sejahtera.